Oke, bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Tapi untuk kali ini saya akan membahas lainnya, bukan cerita horor. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda rumah yang berhantu. Jadi, jika kalian datang ke sebuah rumah atau sebuah bangunan, mungkin ada rasa yang kalian bisa rasakan yang membuat kalian merasa tidak nyaman atau bagaimana. Ciri-ciri bangunan seperti ini yang mungkin kalian perlu tahu sehingga kalian mengetahui apakah rumah atau bangunan ini berhantu atau tidak. Oke, kita masuk saja di ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri rumah atau bangunan yang berhantu. 1. Bangunan atau rumah itu panas dan pengap. Ciri pertama yang familiar sering dirasakan adalah suasana tempat tinggal terasa panas dan pengap. Kebanyakan yang sering diganggu oleh hantu di rumahnya menuturkan ada suasana panas seperti kurangnya oksigen yang masuk ke ruangan atau seperti banyaknya orang dalam satu ruangan yang tentu saja mengakibatkan kurangnya oksigen dan suhu menjadi naik. Jadi meskipun ruangan tersebut luas, kadang sering terasa panas dan pengap, entah dari mana sumbernya. Konon banyak yang menganggap bahwa sebenarnya hantu juga bisa menarik energi termasuk udara dan juga suhu akibat gelombang yang dikeluarkan oleh si hantu itu. Itulah sebabnya ruangan atau rumah kita menjadi panas dan pengap, yang jika kita lihat seharusnya ini adalah ruangan yang tidak panas dan pengap, tapi berbeda dengan kenyataannya. Ruangan itu panas dan pengap. Mungkin saja memang di situ ada hantu atau yang lainnya. Oke, untuk yang kedua, ciri-cirinya adalah ada aroma yang tidak sedap atau aroma yang berbeda, aroma yang tidak normal jika kita masuk di ruangan yang biasanya kita masuki seperti rumah atau gedung. Aroma ini dianggap aneh karena tidak tahu bersumber dari mana. Dan kebanyakan mitos yang berkembang biasanya aromanya menyerupai pandan atau bau seperti rumput. Pada kondisi ini juga belum jelas mengapa bisa keluar aroma seperti itu. Aroma ini biasanya aroma menyerupai pandan atau bau rumput. Namun ada juga mitos yang berkembang bahwa aroma tersebut timbul karena adanya hantu di sekitar yang memang biasanya hantu berunsur alam dan tanah, sehingga aroma yang timbul seperti bau rumput. Itulah mengapa di ruangan kadang ada aroma pandan atau rumput. Kalian juga perlu waspada seperti ini, karena mungkin saja di ruangan tersebut ada
unsur makhluk halusnya. Dan untuk ciri yang ketiga adalah serangga. Munculnya serangga yang entah dari mana. Adanya atau banyaknya serangga yang berkeliaran di rumah. Biasanya serangga ini sering dibersihkan, juga masih saja ada. Dikatakan banyak serangga karena bukan hanya satu atau dua jenis, melainkan tak terhitung dan aneh-aneh jenisnya. Pada kondisi ini, serangga terutama yang melambangkan kegelapan, misalkannya saja kalajengking, ulat, dan lipan ada di rumah sebagai pertanda pengaruh ilmu hitam. Jadi, keberadaan hantu pada kondisi ini diyakini bukan hanya sekedar hantu biasa, melainkan ada pengaruh lain dari ilmu hitam. Oke, sampai di sini pembahasan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda rumah yang berhantu. Semoga kalian bisa mengerti ya. Jadi mengerti sebelum kebablasan. Mungkin saja memang kita hidup berdampingan dengan hal ini. Namun jika memang kita sudah mengerti atau mengetahui ciri dan tanda ini, kita bisa mencegahnya. Mencegah maksudnya di sini adalah jika memang kita akan membeli rumah atau apa, kita nggak jadi atau bagaimana. Yang penting kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri dari rumah atau bangunan yang berhantu. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.